Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk Anda semuanya ya, tergantung Anda lagi nonton videonya ini kapan. Nah, untuk kali ini kamu melihat wajah baru di channel DP Artist Developer. Karena ada Diki Mahendra yang sudah mengambil alih channel ini. Iya. Kita biarkan Mas Dedinya untuk istirahat dulu ya. Oke. Ya, jadi untuk kedepannya saya bakal bawain program yang namanya Ngobras. Ngobrol bareng seniman, ngobrol bareng sahabat, ngobrol bareng pelaku-pelaku seni di seluruh wilayah Purbalingga dan Banyumas. Salah satunya ada yang sudah ada di sebelah saya, ada Mas Danien. Salah satu artis Purbalingga, artisnya JAC alias Java Artist Community. Nah, buat yang belum tahu, perlu kami ingatkan lagi nih ya. Yang namanya DP Studio Production di sini adalah foundernya Mas Dedi Pitak. Nah, untuk DP Studio Production sendiri ini kan menaungi banyak sekali divisi atau departemen ya, ada sinema, ada yang menaungi komunitas artis ya. Juga, terus salah satunya adalah channel ini yang juga nantinya digunakan untuk mewadahi para seniman lokal di Purbalingga. Nah, kita kenalan yuk lebih lanjut dengan Mas Danien. Kalau ngomong-ngomong namanya sama ngomong-ngomong wajahnya sekilas teman-teman udah tahu ya, mirip artis dari Hong Kong ya. Ip Man ya. Ada Mas Danien. Ya, oke. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di episode pertama ini kita udah melewati prokes ya, protokol kesehatan, insya Allah aman ya. Aman. Oke, sehat ya? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Istri masih satu? Satu Ya, oke. Kena julid ya. Nah, buat yang belum tahu, Mas Danien ini adalah salah satu artis dari Java Artist Community dan merupakan pengurus utama, kalau bisa dibilang malah ketua ya. Oke, boleh tahu nggak, pertanyaan klasik sih ya, kapan bergabung di JAC? Kalau bergabung di JAC sih dari awal dibentuk sih. Dari awal dibentuk, which is tanggal, bulan, tahun? JAC ini dibentuk mungkin awal Januari 2021. Awal Januari 2021, baru banget ya, awal tahun ini ya. Oke, nah kegiatannya apa aja sih Mas di JAC ini? Kalau kegiatannya sih, untuk kegiatan utamanya sih kita memang produksi untuk lagu-lagu official gitu ya. Lagu-lagu official. Karya-karya komunitas itu sendiri, komunitas JAC sendiri. Oke. Terus kegiatan-kegiatan keduanya kita ada syuting klip, mungkin ada yang lain, biasanya masing-masing dari komunitas JAC itu bikin vlog masing-masing untuk ngisi channelnya masing-masing. Oke, jadi sederhananya gini ya, bahwa Java Artist Community ini menaungi para talent-talent ya, yang khususnya dalam olah vokal. Iya, ya. benar. Terus talent itu dinaungi di JAC, tentunya dengan syarat dan ketentuan ya. Iya, benar, Kita juga namanya talent nggak sembarangan ya. Terus di situ difasilitasi ya, kayak Mas Dani sendiri kan pencipta lagu. Barangkali ada artis yang, oh suaranya cocok banget nih aku bikinin lagu. Gitu ya, terus dibikinin, direcord di DP Studio Production. Habis itu diagendakan ya, bikin video klip dan lain-lain. Iya, bikin video klip dan lain-lain. Jadi misinya salah satunya yang mengangkat talent-talent lokal ya? Iya, kita memang tujuannya di DP Studio memang mengangkat talent-talent lokal gitu kan. Kadang talent lokal kan punya potensi punya betul. Ini, tapi kadang nggak punya wadahnya. Wadah, nah itu yang penting, wadah ya. Iya. Dan bersyukur sekali ya, saya kali ini bertemu dengan Mas Dani ya, yang beliau ini mewadahi Java Artist Community ya. Sekali lagi menaungi artis-artis yang punya potensi, khususnya wilayah Purbalingga, Banyumas. Atau wilayah lain boleh bergabung? Oh bisa bergabung, bisa. Mungkin luar daerah juga bisa. Luar daerah tuh masih Jawa? Namanya juga Java Artist Community ya? Iya. Orang Bugis? Kayak saya kan jamur nih, Jawa Murtad ya, udah campur Bugis nih. Boleh gabung nggak? Ya pasti bisa, boleh gitu. Tapi saya nggak pede Mas, suara saya merdu alias merusak dunia ya. Nggak merdu beneran. Aduh. Asli. Oke ya, Mas Danien ini juga selain sebagai pengurus JAC, beliau ini juga sebagai songwriter atau penulis lagu, yang saya tahu untuk Mas Dani sendiri sudah ada 2 lagu ya, untuk yang dipublish, yang jenengan bawa sendiri, betul ya? Benar, Yang saya tahu ada lagu yang sekitar rilis berapa bulan lalu ya. Ini tayang di channelnya JAC Music Creation ya. Music Creation. Itu yang judulnya Kangen Tresnamu, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Oke, itu menceritakan apa sih Mas? Ini kan kalau untuk Kangen Tresnamu sebenarnya menceritakan tentang kerinduan sih sebenarnya. Kangen Tresnamu, kangen sama rasa cintamu ya. Iya, jadi merindukan cinta, merindukan kasih sayang. Kurang lebih begitu. Oke, triggernya apa Mas? Pemicunya apa bikin lagu itu? Lagi ngalamin momen apa? Ya waktu itu memang lagi ada hubungan gitu kan sama
ya istilah katanya kalau jam sekarang pacaran kayak gitulah. Oke. Jauh gitu kan dengan lagi posisinya lagi jauh gitu kan, cuma kalau saya bikinnya gini, kalau misalnya untuk zaman sekarang kan ya begitu mudah video call kayak gitu kan, akhirnya saya bikin bagaimana lagu itu bisa klasik gitu, jadinya kan pakai Kangen Tresnamu pakai bahasa Lokal Jawa, ya, bahasa Jawa. Oke. Jadi yang buat ikon di situ foto gitu kan. Oke. Latar belakangnya ternyata dari sana ya. Anda ciptakan sendiri, Anda bawakan sendiri, arrangernya Mas Dedi. Mas Dedi. Mas Dedi Pitak ya. Oke. Nah itu dirilis di mana aja Mas? Di platform apa aja? Untuk lagunya gitu. Iya. Dirilisnya setelah ini dipublishnya itu di channel YouTube saja atau mungkin di Spotify atau Joox seperti itu. Ini kan lagu official nih, ya. Sampai ke sana nggak pemasarannya atau edarnya? Enggak sih, belum, masih di YouTube. Berarti masih YouTube ya. Oke, termasuk untuk artis-artis JAC Music Creation lainnya ya. Oke. Itu lagu 6 bulan lalu. Selanjutnya lagu yang baru-baru ini Mas, yang duet sama perempuan cantik, siapa namanya ya Mbak itu ya? Dia juga anggota JAC. Oke, Mbak Indri atau siapa? Mbak Ira ya, Mbak Ira. Mbak Ira Purbawati. Itu lagu berjudul Kau Milik Siapa. Nah, kadang saya suka kepo-kepo ya gitu ya sama yang songwriter itu latar belakangnya bikin lagu itu inspirasinya dari mana? Kalau Kau Milik Siapa sih memang kalau di ini saya bahannya memang dari asli sih gitu kan. Ya apa yang saya lihat kayak gitu kan. Jadi di situ memang ada sebuah kalau saya bilang percintaan yang apa ya, menurut saya itu misalnya gini, saya ada wanita nih. Wanita ini ternyata kan sudah punya pasangan gitu. Terus dia mencintai gitu kan. Tapi dia nggak mau jujur gitu kan. Setelah melakukan sesuatu yang mungkin terlalu dalam baru dia jujur gitu. Dahsyat ya. Tapi pertanyaannya kenapa duet? Memang itu lagu memang untuk duet atau seperti apa? Dibawakannya kenapa duet? Memang sih awal pas saya ke Mas Dedinya gitu kan, Mas ini saya ada lagu kayak gini-gini, terus tapi kita coba waktu itu kita bikin musiknya kan dibikin, Mas ini kayaknya harus ada tanya jawab, ini harus duet gitu kan. Akhirnya lagu ini itu sempat mencari apa ya, karena di refnya kan itu nadanya tinggi banget. Iya betul. Jadi kita pikir siapa malam itu, oh ya ini ada satu Mbak Ira gitu. Ada dipanggil masuk jadinya, oh ya jadi gitu. Awalnya memang konsepnya ya memang pengen duet gitu ya, terus nyari partnernya agak susah. Karena memang lagu ini memang setelah musiknya jadi kebutuhannya itu memang duet. Namanya jadi duet. Dan ketemu Mbak Ira, karena yang saya tahu Mbak Ira Purbawati ini nadanya tinggi ya, suaranya tinggi gitu. Iya. Kalau nggak salah beliau backgroundnya juga sinden bisa juga ya. Iya. Kapan-kapan saya juga pengen ngobrol sama Mbak Ira. Hai Mbak Ira ya. Nah ngomong-ngomong lagu Kangen Tresnamu dan juga Kau Milik Siapa ini sudah 2 lagu. Ada nggak lagu yang diciptain untuk sesama artis lain? Belum? Atau sudah ada niatan? Sih, sudah ada. Sudah ya. Sampel-sampelnya udah ada di sini semua. Tinggal nanti kita pilih karakter yang pas untuk siapa gitu kan. Artis Aceh-nya gitu. Jadi lagunya sudah dipropos, sudah diajukan ke manajemen, terus aransemennya juga sudah dibuat, tinggal nyari vokal yang cocok ya. Barangkali kamu ya para pemirsa DP Artis Developer yang mungkin merasa punya talenta gitu ya. Silahkan datang langsung ke sini, kita dengan tangan terbuka ya. Ngomong-ngomong ada berapa lagu Mas? Kalau yang udah di yang sudah ada di sini mungkin ada sekitar 7 lagu. 7 lagu Anda sendiri? Ciptaan Anda sendiri? Iya, ciptaan luar biasa. Ada nggak yang cocok dengan vokal saya? Banyak ada. Vokal saya kan memendek ya, merinding-merinding ngondek gitu ya. Bercanda Mas ya. Siap. Nah ngomong-ngomong lagu terus dikasih ke sesama artis, ditambah Anda ini juga sebagai pengurus JAC, tentunya terlibat dalam produce ya, dalam produksi, mulai dari ngawal si artis, mulai dari mengawal proses recordingnya gitu pasti. Ya. Apalagi kalau namanya artis, misalnya lagi nggak mood segala macam kan Anda perlu ini juga nih, ayo dong gitu ya sebagai penyemangat. Ditambah kalau lagi pas bikin video klip gitu ya. Mungkin kalau ngomongin visual kan ini capture banget ya, kalau mood itu. Banyak nggak sih Mas yang kadang tuh tanda kutip bandel artisnya? Kalau untuk maksudnya pas di recordnya apa di klipnya?
baik di record maupun di klip. Oh, kalau misalnya sih kalau di recordnya sendiri, kalau untuk artis JAC-nya sih nggak ada sih yang ini. Cuma kadang kendalanya kan mungkin karena kadang mau ke sini gitu kan jadwalnya sekarang, terus kemudian hujan, apa ada halangan apa gitu. Jadi kita kadang harus ngulang besok kayak gitu. Itu kalau di recordnya. Kalau di lapangan klipnya itu justru malah itu sangat apa ya, kadang memang benar-benar butuh perjuangan banget ya. Oke, tapi kalau saya bisa bayangkan ya, ini kan bergabung berarti official Januari lah ya, Januari 2021. Nah, sekali lagi ya, untuk JAC alias Java Artist Community ini kan menaungi artis-artis lokal yang punya potensi. Bahkan yang mungkin sebelumnya nggak punya jam terbang di sana, kalau dia punya potensi bisa saja bergabung. Dan itu terbukti ya, ada artis-artis yang seperti itu. Paling kendala-kendala pas recording awal-awal masuk ke studio grogi ya. Grogi, terus juga kadang kan dia punya suara bagus, power bagus, tapi kadang nggak pede gitu. Karena memang masih baru dengan orang-orang yang baru juga. Penyakitnya orang-orang baru, artis-artis baru seperti itu ya. Nah, ditambah lagi video klipnya ya, video klip mungkin lari dia ini ya kaku ya, masih yang belum relax gitu ya. Kalau bawa artis yang udah jadi memang latar belakangnya udah enak ya. Udah kebentuk. Tapi kalau yang baru itu kita memang perlu banget apa ya? Effort ya. Iya, jadi kita harus ada pendekatan dulu harus ini. Jadi kita benar-benar tahu dulu karakternya bagaimana. Yang pertama itu karena kadang kan kalau kita baru nih misalnya kita ini salah nggak kayak gitu. Kadang kan jadi dia kayak malah jadi nggak enak, malah tambah takut. Iya, berarti bisa dibilang ya benar ya, Mas Donnie Yen ini udah kayak pemerannya Ip Man ya, Ip Man alias Donnie Yen sebagai superhero. Dalam hal ini superhero-nya artis-artis JAC ya. Ada kebutuhan apa, Mas? Kayaknya kurang deh begini, konsultasinya sama jenengan ya. Oke. Nah, kira-kira kedepannya ada program apa sih, Mas? Penasaran nih untuk JAC. Sebelum ke situ ya, saya pengen tahu dulu, ada artisnya ada berapa talent saat ini? Kalau untuk artisnya sih sekitar mungkin kalau itu sekitar 20-an lah. Talent ada 20, vokal ya? Untuk vokal ya. Vokal 20 artisnya. Terus Anda sendiri sudah menciptakan lagu, ya untuk Anda sendiri sampai yang 7 disiapkan ini masih nyari vokalis? Dari 20 ini belum ada yang nemu? Ya udah ada sih. Udah ada? Cuma kan memang dia kan kadang pas nemu, tapi dia pas juga lagi harus mengeluarkan klipnya juga. Schedule-nya juga susah nunggu giliran ya. Bisa dibayangkan kerumitan teman-teman JAC ya, ini ngatur schedule, ngatur rundown gitu ya. Si artis ini udah rilis kapan, ibaratnya harus comeback lagi. Kalau artis Korea kan comeback ya. Comeback ya. Nggak mungkin tiba-tiba ngeluarin 2 lagu sekaligus gitu ya. Mungkin. Nah, kapan-kapan boleh ya Mas minta lagunya ya. Bisa. Saya banyak keresahan yang saya pengen tuangkan, tapi saya nggak bisa bikin lagu. Minta triknya dong Mas, bikin lagu itu gimana? Paling gampang aja. Sebenarnya sih kalau bikin lagu itu sebenarnya mengalir sih. Kalau misalnya gini, kalau memang ada inspirasi di detik itu, di hari itu juga ditulis langsung jadi sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Begitu mudahnya sebenarnya kalau memang basicnya memang udah seneng nulis, sudah seneng berangan-angan, apalagi udah seneng nyanyi gitu. Harus seneng nulis sama harus ya seneng nyanyi ya. Ya walaupun sih ada pencipta yang nggak bisa nyanyi, walaupun ada. Nah, kalau ngomongin lagu, tadi Mas Dani sendiri sudah ada 2 lagu yang dibawakan dengan genre yang kita tahu atau yang teman-teman mungkin belum tahu, genrenya slow rock, betul slow ya? Rock. Tertantang nggak bikin lagu genre lain dangdut original mungkin? Kebenaran gini, kalau misalnya saya sendiri itu saya merasa waktu itu cocoknya itu di pop-pop kayak gitu, pop-pop Melayu. Saya merasa seperti itu. Ternyata sama Mas Dedi juga bilang, nyanyinya yang seperti ini aja Mas, kayaknya cocok ini dengan karakter Mas Dani. Ke sana ya. Jadinya saya pikir ya oke lah saya nyanyi lagu gitu. Yang penting kan sesuai dengan isi hati gitu aja sih. Nah, Anda didirect untuk masuk di genre pop Melayu ataupun slow rock seperti itu ya. Ini kalau kita tarik mundur, saya boleh tahu nggak atau boleh kulik-kulik barangkali ada audiensnya DP Artist Developer yang juga belum tahu, belum mengenal dalam seorang Donnie Yen seperti apa. Sebelumnya itu memang sudah hobi nyanyi atau benar-benar pure talent yang ditemukan oleh Mas Dedi, misalnya lagi konser di mana, wih keren nih gitu, langsung diincer, dikontak, atau sebelumnya mungkin pernah ngeliat profil jenengan di mana gitu, sama Mas Dedi tertarik gitu. Kalau sebelumnya memang berkiprah di musik? Berkiprah di musik, saya itu mungkin terakhir itu di band gitu kan. Wow, anak band, pantas ya.
Keker. Tahun 2012 sampai 2016 gitu. 2012 sampai 2016. 4 tahun di band gitu kan. Terus kebenaran saya itu ini sebenarnya apa berhubungan dengan lagu Kangen Tresnamu sebenarnya sih. Jadi menarik nih. Jadi saya pas nyiptain lagu Kangen Tresnamu ini bahasanya ngapak ya. Saya itu udah record ke studio mana itu kan yang dibikin pop rock, dibikin metal, dibikin ini kayak gitu. Ternyata nggak ada yang pas gitu kan. Karena memang kebutuhan ngapak untuk itu memang musiknya itu bener-bener harus gimana ya dari intronya dari awalnya gitu kan. Akhirnya saya bikin sendiri musiknya tapi juga nggak pas gitu kan. Akhirnya saya coba lihat di YouTube itu kan, oh kok ini ada apa ya? Ada artis ngapak gitu kan. Waktu itu saya pertama lihat Mas Dedi itu. Itu lagu itu terus saya coba dalami DP itu saya ikuti terus itu DP Studio itu ikuti terus. Saya tuh sering komen di bawahnya itu kan kalau Mas Dedi upload gitu kan di DP Studio saya komen di bawahnya terus komen. Lah sama Mas Dedi kan akhirnya di notice. Iya. Dia balik juga sebenarnya ini yang komen siapa, ternyata channel YouTube saya juga dilihat sama Mas Dedi. Beliau ngepoin channelnya kan. Akhirnya lanjut ke Facebook gitu kan. Nah, dari pembicaraan itu di Facebook dia bilang, "Mas, kalau ada waktu bisa main nih ke DP Studio," gitu kan. Akhirnya saya oke Mas, saya di situ bisa recording apa enggak Mas gitu kan. Waktu itu saya nggak tahu sih. Akhirnya bisa Mas, tapi alat kita seadanya gitu kan. Akhirnya saya benar-benar dari situ mau rencana ke situ nggak jadi, mau rencana ke DP itu nggak jadi. Jadi Mas saya mau ke situ, ternyata Mas Dedi yang nggak bisa lagi keluar tuh. Kira Mas Dedi saya ada di studio nih, saya nggak bisa. Itu akhirnya terrilis itu di tahun 2019 pada 2019. Iya, sebenarnya sih terrilis itu dari tahun 2019 itu recordnya Mas. Jadi 2019 juga masih nangkrak lagu itu, artinya belum bisa keluar. Mas ini kebutuhan musiknya kayaknya masih kurang, saya harus diulik lagi kayak gitu kan. Akhirnya dari situ setahun lagi. Itu setahun lagi. Masuk setahun lagi. Jadi akhirnya ke 2020 masih bingung juga untuk konsep ininya. Akhirnya setelah ketemu konsepnya baru bisa keluar. Itu awalnya sih saya masuk ke DP Studio itu dari awal seperti itu. Nah, menarik banget ya. Jadi kalau kesimpulannya, dulu memang Mas Dhani ini sudah eksis dengan bidang musik sebagai vokalis band, terus tertantang atau atau punya keinginan bikin lagu dengan nuansa Jawa seperti itu ya. Tapi ngulik-ngulik eksperimen, nyari-nyari referensi ternyata nggak nemu-nemu sampai akhirnya ketemu satu channelnya Mas Dedi ya. Rasanya kayaknya saya punya ngeklik deh dengan ini gitu ngepo-ngepoin terus ya komentar-komentar ibaratnya cari perhatian lah ya. Nah dari situ ternyata beneran di notice dong sama Mas Dedi ya, akhirnya kontak-kontakan lewat Facebook, kenal, ibaratnya bergabung, dilalah ketemu satu frekuensi ya. Satu frekuensi awalnya sih jenengan hanya sebatas mungkin kolaborasi atau sebatas beliau arranger, jenengan produce gitu ya. Untuk Anda sendiri, untuk channel Anda sendiri. Mungkin awalnya niatannya itu ya. Seperti itu. Sampai akhirnya beriring waktu ngobrol, makin banyak kenal orang ya. Anda membawa komunitas Anda, beliau juga ya saling kenalan gitu ternyata satu frekuensi. Akhirnya di situ mungkin awal terbentuknya JAC. Mungkin itu ya. Iya, jadi memang prosesnya itu memang seperti itu. Akhirnya banyak juga sih yang lain. Ada ya benar sih. Jadi proses terbentuknya JAC. Bener. Luar biasa ya, keren banget loh ini Mas Dhani ini ya. Artinya bukan berjuang ya, artinya berkarya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri ya. Kalau ngomongin tenar itu gampang Mas ya, bener ya. Zaman sekarang apalagi ya, viral sedikit itu pasti tenang, tapi kalau pasti tenar gitu ya. Tapi kalau masalah eksistensi, masalah karya, mungkin ya tanda tanya. Itu artis-artis insan zaman sekarang. Tapi Anda itu menyisihkan ambisi untuk terkenal sendiri. Tapi makin kesini ternyata ya ngobrol sama Mas Dedi, gimana kalau kita punya wadah nih untuk artis-artis lokal. Saya juga produce music atau nulis lagu kan nggak mungkin saya ini sendiri gitu ya. Saya juga pengen talent segala macam ya. Di situ Anda punya andil untuk mengangkat artis-artis sekarang. Luar biasa. JAC Music Creation sepenuhnya saat ini berarti dikelola oleh jenengan ya? Iya. Oke, ada 20 tadi ya, 20 lagu ya? 20 lagu, 20 artis? Iya, untuk kalau vokalnya, untuk kalau sama
mungkin arrangernya gitu, jadi total itu di atas 30-an lah. Di atas 30. Jadi JAC, Java Artist Community, sekali lagi ini menaungi mereka-mereka para vokalis. Tidak hanya vokalis saja, di dalamnya ada para songwriter, penulis lagu, ada arranger ya, ada juga yang multimedia ya, teman-teman multimedia. Karena perannya sentral juga nih. Sentral. Videographer ya, multimedia dan lain-lain, sama publisher ya, termasuk yang nanti di episode 2 juga saya pengen ngobrol sama salah satu publisher nih. Benar-benar. Nah, itu bernaung di bawah JAC. Nanti saya pastikan untuk di Ngobras ini, ngobrol bareng seniman, saya bakal ngobrol-ngobrol juga sama artisnya Mas Dani nih ya. Pasti. Kira-kira siapa yang bakal disodorin nih? Yang masih single aja, yang cewek ke saya ya Mas. Untuk episode 3, kalau episode 2 kan saya udah mau ngobrol sama Mas publisher ya. Episode 3 artisnya barangkali yang bisa disodorin siapa Mas? Oke, nanti ya pokoknya kita akan berikan kejutan. Oke. Biar kita kenal juga ya artis-artisnya. Java Artist Community ini bukan hanya sekedar artis lokal, tapi memang secara kualitas vokal ini sangat mumpuni dan talented sekali ya. Kalau untuk JAC sendiri full music ya? Full music. Kalau untuk sinema dan lain-lain, Anda terlibat juga? Ini kan DP Studio Production kan juga produce itu ya? Iya. Anda terlibat juga nggak sinema? Oh, sinema terlibat juga. Terlibat. Talent-talentnya nantinya dilibatkan, misalnya mau bikin semacam sitcom gitu ya, situasi komedi, atau bikin ya podcast semacam ini, atau bikin mungkin sinetron gitu? Iya, jadi kalau misalnya saya di sinemanya itu justru malah kebalik gitu kan. Kebalik, kalau di JAC-nya mungkin saya yang kadang buat ini, tapi kalau di sinema justru saya jadi pemainnya di situ. Oh, I see. Ya karena Anda yang good looking ya. Iya, jadi saya jadi minder, Mas. Saya jadi pemainnya itu saya juga belajar juga nih jadi sinema, main film gitu. Jadi banyak gitu kan. Kalau bahasanya itu apa sih ya, bahasa Jawanya itu kan kabeh kudu dijajal gitu kan. Kabeh kudu dijajal, semua perlu dicoba. Iya. Oke, ngomong-ngomong semua perlu dicoba, apalagi sih program-program yang bakal dijalani sama JAC ke depannya, ini di sisa waktu video kita ya di episode pertama ini. Jadi kalau untuk JAC sih program ke depannya sangat banyak. Yang pertama kita memanfaatkan dulu mungkin untuk pengembangan untuk artis-artisnya gitu kan. Mungkin enaknya itu memang yang kita pikirkan itu setelah PPKM gitu loh. Jadi artis ini mau kemana kan enak gitu. Kalau sekarang kita masih memang pertama kita memang untuk saat ini memang kita masih diproduksi kayak YouTube dulu gitu kan. Karena memang itu juga sebenarnya kalau nggak ada kayak gini musim PPKM gitu, kita bisa lebih untuk keluarnya itu bisa lebih cepat itu. Oke. Jadi secara keseluruhan ya, maksudnya memanajeri si artis juga ya. Artinya nantinya off air kemana itu pun ya harus sepengawasan JAC ini. Dalam artian kan ada lagu-lagunya yang mungkin nanti di-performkan gitu ya. Performkan. Jadi ada. Nanti juga yang rencana terdekat ini sih kita untuk mencoba untuk ke label-label gitu kan di Jakarta gitu. Kita coba mencari peruntungan di situ, siapa tahu nanti ada yang up itu artis JAC. Betul. Ya. Ini menarik sekali ya, bahwa JAC ini punya misi yang mulia, bahwa teman-teman pelaku seni atau yang punya talenta atau yang bisa berkontribusi dalam mengangkat nguri-nguri budaya Purbalingga dan Banyumas khususnya dengan lagu-lagunya, dengan talenta-talentanya ya. Ini bisa bergabung di JAC yang saat ini diketuai oleh Mas Danien ini sendiri ya. Nah, untuk misi kedepannya ya kita berharap bahwa artis-artis ini nanti secara taraf hidup atau secara ekonomi ini juga ada peningkatan ya. Yang namanya artis itu kan ya kadang ada yang menjadikan itu sebagai mata pencaharian utama gitu ya. Kadang kan kita punya misi untuk membantu mereka juga kan ya. Nah, itu adalah salah satu misi yang paling utama bagi kita itu kan mensejahterakan. Nah, karena talenta hanya sebatas talenta, kalau tidak sejahtera ya rada-rada gimana gitu ya. Bukan berarti sepenuhnya kita mau komersil. Ada sisi idealis bahwa ya kita akan berkarya tetap di track ini gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga butuh SDM, sumber daya berupa finansial ya. Pasti itu. Makanya kita upayakan artis-artisnya nanti ngangkat sampai level nasional bahkan internasional kalau perlu ya. Amin. Jadi nggak menutup kemungkinan seorang Rasti Bawel nanti selevel dengan Beyonce ya. Iya, siapa tahu ini kan. Siapa tahu. Kan nasib orang siapa tahu gitu. Oke, nah untuk JAC terakhir nih ya, Mas JAC.
JAC ini ada support nggak dari pemerintah setempat? Ini kan berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Sudah ada support dari pemerintah belum sih? Mungkin Dinas Pariwisata atau apa sudah nembusin ke sana? Kalau untuk itu sih kita arahnya belum karena memang kita mau menunjukkan bahwa ini loh karya-karya kita dulu gitu Eksis kan. dulu ya. Eksistensinya kita gitu kan. Jadi kalau untuk itu memang ini lagi diprogram sih. Setelah ini memang kita udah beberapa bikin untuk penawaran itu lagi dibikin gitu kan. Yang penting itu yang pertama bagi kita adalah bagaimana kita di JAC-nya untuk saat ini bagaimana nanti dari dinas-dinas mana gitu Pak, dari seorang yang mau ingin bergabung dengan kita itu tertarik dulu itu aja sih. Oke. Nah, rasanya ini menarik sekali nih ya. Mudah-mudahan di episode kesekian saya bakal ngobrol lagi sama beliau ya, ngobrol sama Mas Denny. Mas Dani kok sebutan Denny ya. Ngobrol lagi dengan Mas Dani. Ini sebelahnya ada sponsor-sponsor ya. Di mana nanti obrolannya udah lebih kepada bahas album ya. Jangan lupa ya mampir ke channelnya yang ini ya. Nanti kalau udah dapat sponsor goal gitu ya, undang artisnya, undang sponsornya, kita ngobrol lagi di sini ya. Siap. Oke. Nah, untuk episode 1 saya sudah ngobrol sekilas dengan Mas Dani ya, yang tadinya nggak kenal, makin kenal dong ya. Jangan lupa untuk disaksikan lagu-lagunya, itu bisa dilihat di mana Mas? Lagu-lagunya jenengan yang Kangen Tresnamu dan juga Kau Milik Siapa bisa dilihat di channel apa? Pastinya di channel Music Creation produksi DP Studio Production. JAC Music Creation produksi dari DP Studio ya. Untuk episode 1 terima kasih ya. Jangan lupa untuk ditonton episode 2 dan episode-episode ngobras selanjutnya. Ada saya Diki Mahendra pamit. Dan saya Daniel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.